Rawa al-Imam At-Tabrani anil Haris qala qultu li abi. Al-Haris berkata kepada abahnya. Ini hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu li abi ma hadhil jamaah. Wahai abahku, itu kumpulan apa tuh kok rame? Tanya ke abahnya. Qala haula'il qaum alladhi ijtama'u ala saba'il lahum. Itu adalah kaum yang memang mereka itu kumpul untuk didakwai oleh seseorang. Qala fanazalna. Maka kemudian aku turun kepada perkumpulan itu. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila tauhidillahi azza wa jalla wal iman. Ternyata di antara kerumunan itu terdapat Nabi Muhammad yang sedang berdakwah untuk ngajak tauhid, untuk ngajak masuk kepada Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahum yarudduna alaihi wa yu'dzunahu. Orang-orang yang didakwai ini ngejek. Nabi malah diejek, malah dicaci maki, malah disakiti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta intasafan nahar wansada'a nasu anhu. Sampai akhirnya siang Nabi gak berhenti, yang didakwai menyakiti Nabi, yang nyakiti Nabi itu sampai capek. Akhirnya mereka pergi semuanya. Tapi Nabi tetap gak berhenti, tetap untuk berdakwah. Jadi ibaratnya kuat-kuatan Nabi aku begitu. Nabi nyampaikan kebaikan, mereka membalasnya dengan cacian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalat imra'atun qad bada. Kemudian datang seorang perempuan yang separuh agak tua, sudah mulai menginjak dewasa. Wahya tahmilu qadahan wa mindilan, membawa ceret isi air. Perempuan itu. Kemudian dituangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasyariba wa tawaddoa. Kemudian dituangkan untuk Nabi, sama Nabi diminum, kemudian dituangkan lagi air, Nabi berwudu daripada air itu. Ibaratnya laut daripada berdakwah. Siang hari ini capek Nabi, maka perempuan ini datang ambil bawa ceret berisi air, dituangkan untuk Nabi, diminum sama Nabi, kemudian air sisanya itu digunakan untuk berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa rafa'a ra'sah faqala. Kemudian Nabi menghadap kepada perempuan itu, kemudian berkata, ya bunayyah, wahai putriku, khammiri alaiki. Maksudnya sembunyilah kalian, wahai putriku, sembunyilah, jangan nampak. Wala takhafi ala abiki, jangan kamu khawatir terhadap abahmu. Maka kemudian kulna, aku berkata, ini kan cerita tadi ya. Kulna man hadihi, berkata kepada abahnya, siapa perempuan itu? Qalu hadihi Zainab bintuhu radhiyallahu taala anha. Jadi putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Zainab. Kalau siang hari Nabi sedang berdakwah, putrinya datang bawa ceret, bawa air, diminum sama Nabi, kemudian digunakan untuk wudu. Sama abahnya disuruh pulang. Nanti akhirnya kamu nanti diganggu juga sama orang kafir Quraisy. Tapi putrinya tetap gak perhiraukan itu. Selalu setiap siang seperti itu. Dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Urwah bin Zubair, wa an Abdullah bin Amr, qala qultu lahu ma aksaru ma ra'aitu Quraisyan asabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma kanat tathar min adawatihi. Kata beliau, Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, aku sangat sering sekali melihat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, satu waktu hadartuhum, aku datang kepada kumpulan orang-orang kafir Quraisy. Waqad ijtama'a asyrafuhum yauman fil hijr. Di markasnya mereka berkumpul para asyraf, para pembesar-pembesar kafir
kafir Quraisy. Faqalu ma ra'ayna misla ma sabarna alaihi min hadzal rajul qat. Satu orang berkata, kita ini sudah sangat sabar ngadepi orang satu ini. Saffahu ahlamana, dia telah mencaci Tuhan-Tuhan kita. Dia telah mencaci bapak kakek moyang kita dan mencaci agama kita dan memecah belahkan antara kita semua. Wa farraqa jama'atana wa sabba alihatana. Dia telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Kita sudah terlalu sabar menghadapi satu orang ini. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini rapat, udah gregetan karena Nabi terang-terangan kalau dakwah. Sendiri loh ini Nabi Muhammad. Masih gak ada siapapun, sendiri Nabi. Fabainama hum fi dzalika, maka tatkala itu ittala'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah mereka sedang begitu, tiba-tiba Nabi lewat. Fawasabu wasbata rajulin wahidin. Kemudian satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atafu bihi. Kemudian mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka berkata kepada Nabi Muhammad, antal ladzi taqulu kada wa kada. Engkau yang mengatakan bahwa Tuhan kami begini, nenek moyang kami begini, perbuatan kami begini. Lamma kana yablughuhum min aibi alihatihim wa dinihim, qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya beraninya Nabi itu. Padahal sendiri Nabi Muhammad. Naam, analladzi aqulu dzalika, kata Nabi. Ya, yang kamu tuduhkan kepada aku itu semuanya memang aku lakukan. Aku yang mencaci Tuhanmu, aku yang mencaci perbuatan nenek moyangmu, aku yang mencaci perbuatan-perbuatan burukmu. Semuanya daripada kalian orang kafir Quraisy itu yang aku ucapkan. Betul, itu memang aku begitu. Qala falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu orang di antara mereka langsung maju kepada Nabi Muhammad. Ridaknya Nabi itu diambil, diikat ke lehernya Nabi. Ini di dalam riwayat lain dikatakan sampai kedua matanya Nabi itu hampir lepas dari tempatnya. Saking eratnya dia nyekik Nabi Muhammad dengan ridak itu. Lehernya Nabi itu. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ataqtuluna rajulan ayyakula Rabbi Allah. Sayyidina Abu Bakar punya pengaruh, termasuk tokoh pembesar Quraisy. Diusir semuanya mereka oleh Sayyidina Abu Bakar. Pergi, kalian akan membunuh seseorang yang mengucapkan bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemudian mereka insarafu. Mereka semuanya pergi, diusir oleh Sayyidina Abu Bakar. Qala fa inna dzalika la ashaddu ma ra'aitu Quraisyan balaghat minhu qat. Jadi aku enggak pernah nemuin orang-orang kafir Quraisy itu musuhi satu orang kayak ngemusuhi Nabi Muhammad. Jadi Nabi betul-betul didolimi perjuangannya Rasulullah. Jadi sabar Nabi itu, meskipun digitukan tetap Nabi balik lagi ke Mekah. Dan antum tahu kemudian Nabi nanti itu hijrahnya itu setelah 12 tahun, setelah 13 tahun hijrahnya Nabi. Gak ada ngambek, aku udah diterima sama orang Mekah. Enggak, aku tak mentuai, tak dakwah nang liyane nang kene wong kene wis gak ngrungokno aku. Enggak ada begitu. Jadi kalau kalian mau dakwah, kalau mau mencontoh Nabi Muhammad, ya sabarnya 13 tahun dakwah di kota Mekah. Gak dapat hasil apa-apa, dimusuhi sampai akhirnya diusir. Antum semua sudah pada tahu bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Di sini juga diceritakan bagaimana kemudian Nabi SAW hijrah ke Taif. Berangan-angan di Taif bakal disambut sama orang-orang Taif. Tapi subhanallah, masuk ke kota Taif Nabi malah dicaci maki, malah dilempar batu, dilempar kayu, didolimi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sabarnya Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Dan masih banyak ikhwani yang dimuliakan Allah yang akan dibahas terkait dengan sabarnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada kita, terutama para santri. Untuk belajar itu perlu sabar, nggak bisa cepet-cepetan. Jadi kalau masih mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, merasa bodoh, kemudian capek, kemudian pengen berhenti, itu salah. Makanya belajar itu butuh kepada masa yang panjang, butuh kesabaran, terutama sabar terhadap ujiannya ustaz. Kalau ada ustaz yang mukul, harus sabar. Kalian belum menghadapi seperti apa yang nanti akan dihadapi oleh bagaimana yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Masih belum apa-apa. Kalian cuma ada di kelas, kalau gak hafal ditakzir, kalau gak nurut ditakzir. Takzirnya pun pakai rotan, bukan yang lehernya ente diikat pakai ridak seperti Nabi Muhammad sampai bola mata Nabi mau keluar, bukan sampai seperti itu. Jadi harus sabar. Nuntut ilmu. Bagi santri sabar ngadepin gurunya. Isbir ala murril jafa muallim, kata Imam Syafi'i. Terutama terhadap ujiannya perbuatan buruk daripada seorang guru yang kamu nilai buruk perbuatannya. Kalau ada guru mukul kita itu kan buruk menurut kita, tapi kamu harus sabar. Kamu dikatai bodoh sama guru, bodoh nih gak iso, sabar. Dan di situ nanti akan ada hasilnya. Kalau gak sabar, motong, berhenti, putus di tengah jalan, gak akan dapat apa-apa. Gak akan dapat apa-apa. Nah, lihat dakwahnya Nabi 13 tahun, karena Nabi sabar, hasilnya kelihatan. Agama paling banyak pengikutnya agama Islam. Tokoh yang paling dipuji baik oleh pengikutnya atau musuhnya siapa? Nabi Muhammad. Saking sabarnya Nabi. Nah, mudah-mudahan para santri juga diberikan kesabaran. Begitu juga para wali santri. Itu juga kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, harus selalu menekankan diri kita untuk sabar, karena apalagi dunia ini sifatnya sementara, sebentar saja. Kata Nabi SAW, sabarlah kalian sampai nanti kalian bertemu dengan aku dengan alal haud, di atas telaga. Nabi sedang nunggu kita sekarang. Jadi kita yang sabar agar kita nanti menghadap kepada Nabi Muhammad dengan membawa derajat yang tinggi, disambut oleh Nabi, kemudian diberikan air yang dituangkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita menjadi seseorang yang selalu berada di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Wal-dhalin amin. La ilaha